dua istri, kemudian dia tidak adil kepada keduanya, dia condong kepada salah satunya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badannya apa? Miring. Ini bukan dosa biasa. Ini bukan dosa sederhana, ini dosa bahaya. Tidak adil kepada istri. Antum menzalimi seorang wanita. Menzalimi seorang wanita. Apa istri pertama atau istri kedua antum zalimi? Bahaya. Antum akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi badan miring. Dilihat oleh khalayak. Dilihat oleh banyak orang. Memalukan. Ini toh si fulan yang jenggotnya panjang ternyata badannya apa? Miring. Yang jadi panitia pengajian ternyata badannya apa? Miring. Ya. Ini yang katanya ustaz ternyata badannya apa? Miring. Ya. Tapi kalau antum adil, antum tegak, bangga, cuek aja kan. Ya. Itu ustaz itu, badannya lurus jalan di akhirat. Kenapa? Dia adil kepada istri-istrinya. Kalau antum enggak usah khawatir, istri cuma satu. Ini kita bicara tentang orang yang punya istri dua atau lebih, hati-hati. Ya. Di antara hak yang paling utama seorang istri adalah disikapi untuk adil oleh suaminya. Jangan sampai ternyata sang suami tidak adil. Yang parah ini sering terjadi pada orang yang menikah kucing-kucingan, tidak kasih tahu istrinya. Ya. Dan itu mudaratnya juga banyak terkadang ya. Akhirnya, dan ini kejadian, akhirnya nikah terus kemudian dia meninggal, istri keduanya tidak diakui oleh istri pertamanya, harta semuanya diambil oleh istri pertamanya. Bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat kelak? Dia tidak menyediakan posisi, kondisi supaya istri kedua juga aman di akhirat. Dia punya anak dari istri keduanya. Ya. Akhirnya tidak diketahui oleh orang. Akhirnya begitu dia meninggal semua hartanya diambil oleh istri pertama. Apa ini tidak zalim? Yang zalim suaminya ini yang zalim. Tidak menyiapkan kondisi untuk menyelamatkan juga keluarganya yang kedua. Ya. Maka seorang berhati-hati tatkala poligami, dia harus belajar betul bagaimana fikih poligami, bagaimana dikatakan seorang itu adil dalam berumah tangga, dan juga dia ingat bahwasanya istri dan anaknya juga punya hak, ya harus dia tunaikan. Ya. Jadi antara hak yang penting dari seorang wanita adalah disikapi dengan adil oleh suaminya, ya. Oleh suaminya. Yang kedua tentunya adalah husnul isyrah atau bersikap yang baik kepada istri. Istri punya hak untuk kita sikapi dengan baik. Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Tadi sudah saya sebutkan Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Ya, kata Nabi SAW, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya. Fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut, kau akan patahkan. Tidak mungkin tulang rusuk tersebut akan lurus. Kalau tulang rusuk tersebut lurus, itu bukan namanya tulang rusuk. Itu namanya tulang lurus. Namanya tulang rusuk pasti apa? Bengkok. Dan demikianlah wanita, dia pasti memiliki kebengkokan. Ingat hadis ini saya sudah bahas dalam pengajian tersendiri. Rasulullah SAW menyebutkan wanita terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok bukan dalam rangka untuk kita hina wanita tersebut. Dasar bengkok ya. Enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan kekurangan wanita ini sebagai uzur agar kita berbuat baik kepada dia. Makanya di awal hadis kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada wanita. Di akhir hadis Nabi tutup juga dengan perkataannya, wastausu bin nisa'i khaira. Karenanya berbuat baiklah kepada wanita. Ya. Karena wanita itu ya, dia pasti punya kekurangan. Dia pasti bengkok. Ini harus disadari oleh para wanita. Wanita ingat, antuna itu bengkok, jangan merasa lurus ya. Ya. Dan para lelaki harus sadar bahwasanya tatkala istrinya bengkok, dia harus mensikapinya dengan lemah lembut. Ya. Ini menunjukkan akhlak mereka yang susah untuk diluruskan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, tatkala Nabi berkata fa inna awaja syai'in fi dhilla a'lahu, yang paling bengkok adalah atasnya, maksudnya apa? Lisannya. Lisan wanita. Dia mengatakan lisannya bagian atas ya. Ada yang mengatakan perangainya. Susah untuk apa? Diluruskan ya. Harus sabar ya. Harus sabar untuk menasihati para wanita, diulang-ulang dinasihati ya. Ya dengan apa namanya? Dengan cara yang berbagai macam cara sehingga kita tatkala mengetahui hadis ini kita lebih bersabar terhadap wanita. Kita akan sebutkan beberapa contoh tentang akhlak Nabi terhadap istri-istrinya, tentunya sudah antum sering dengar banyak ya. Ya di antaranya
Dalam hadis yang banyak, nanti saya ingin sampaikan satu hadis ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallam kana yusalli jalisan. Rasulullah sallam pernah salat malam dalam kondisi duduk. Fa yaqra'u wa huwa jalis. Dia baca Al-Qur'an dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayah. Kalau ternyata tinggal 30 ayat atau 40 ayat, qoma, maka Rasulullah sallam berdiri. Subhanallah ya. Rasulullah sallam baca panjang sekali. Kalau tinggal 30 40 ayat baru Rasulullah SAW berdiri. Dan kita boleh sholat sunnah dalam kondisi apa? Duduk. Rasulullah SAW membaca mungkin ratusan ayat. Kalau tinggal sedikit Rasulullah SAW ingin ruku', Rasulullah SAW berdiri tinggal 30 ayat 40 ayat. Faqara'ahu wa huwa qa'imun thumma yarka'. Rasulullah SAW berdiri, kemudian Rasulullah SAW baca, kemudian Rasulullah SAW ruku', thumma sajada, kemudian Rasulullah SAW sujud. Yaf'alu fi raq'ati tsaniyah mithla dzalik. Rasulullah SAW melakukan demikian juga pada rakaat yang kedua. Fa idza qada salatahu, kalau Rasulullah SAW sudah selesai salat, nadhara, maka Rasulullah SAW melihatku. Fa in kuntu yaqdha, kalau saya dalam kondisi sadar, tahaddath ma'i, Rasulullah SAW ngobrol dengan saya. Wa in kuntu naima ittaja, kalau Nabi SAW lihat aku tidur, maka Rasulullah SAW berbaring. Jadi Rasulullah SAW selesai salat malam ngobrol dengan apa? Istrinya. Ya. Sibuk salat malam, masih sempat untuk ngobrol sama istrinya. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sedang iktikaf. Tahu-tahu dikunjungi oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW sedang iktikaf ini. Tahu-tahu dikunjungi oleh Sofiyah di malam hari. Rasulullah SAW ngobrol dengan Sofiyah. Padahal namanya hakikat iktikaf adalah qatul alaik anil khalaik wal ittisali bi khidmatil khaliq. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab, iktikaf adalah memutuskan hubungan relasi dengan seluruh makhluk dan menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai membuat semacam kemah-kemahan agar dia sibuk beribadah. Tetapi tatkala istrinya datang, dia putuskan semuanya. Mungkin berhenti dari baca Qur'annya, berhenti dari salatnya, berhenti dari zikirnya, ngobrol sama istrinya. Ngobrol sama istrinya. Sempatkan ngobrol sama istrinya. Dia tidak bilang, "Kamu tuh udah tahu Abi lagi itikaf, ganggu lagi. Apa enggak ada waktu lain? Nanti aja habis lebaran." Enggak ya. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya. Setelah itu Rasulullah SAW bahkan ngantar dia pulang. Sampai Rasulullah SAW keluar masjid untuk ngantar istrinya pulang. Padahal kita tahu orang itikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali dalam kondisi darurat. Untuk urusan makan, buang hajat boleh, kalau di masjid tidak menyediakan makanan ya. Dia keluar ngantar apa? Istrinya ya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istrinya ya. Maka kita sebagai lelaki selalu ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah tentunya adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik ya. Saya sering sampaikan tentang hadis ini. Kalau Anda ya merasa berpahala tatkala bertutur kata yang lembut kepada kawan, kepada teman kerja, kepada kolega-kolega ya. Maka kepada istri lebih utama untuk bertutur lemah lembut, lebih utama. Kalau Anda menjaga kata-kata jangan sampai menyakiti perasaan kawan, maka istri lebih utama karena Nabi menjadikan barometer lelaki terbaik adalah yang terbaik bagi suaminya. Saya ulangi, Nabi menjadikan barometer lelaki yang terbaik adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Kalau Anda ada kawan yang salah, Anda mudah untuk maafkan, maka kepada istri lebih utama untuk Anda maafkan. Istri punya salah lebih utama untuk Anda maafkan istri. Kenapa? Karena itu perintah Nabi SAW. Yang terbaik di sisi Allah adalah terbaik bagi istrinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keterbaikan. Anda meraih keterbaikan, meraih surga yang tinggi. Dengan apa? Dengan bermuamalah terbaik bagi istri. Bagaimana tidak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisku dengan majelisku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Yang paling terbaik akhlaknya. Anda kalau ingin surganya tinggi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, maka perbaiki akhlak Anda. Dan akhlak yang terutama yang terbaik adalah akhlak terhadap apa? Istri. Lebih khusus bagi suami, akhlak terbaik adalah terhadap istri. Maka ingat akan hal ini para hadirin dan hadirat, sehingga waktu-waktu Anda yang berlalu ya, puluhan tahun Anda hidup sama istri, belasan tahun hidup sama istri, berpahala ternyata Anda menjadi orang terbaik di sisi Allah. Dengan apa? Dengan bermuamalah yang terbaik bagi istri. Nah, memang harus perlu kesabaran. Perlu kesabaran menghadapi makhluk yang bengkok tadi ya. Harus sabar karena istri kita memang apa? Bengkok ya. Kita harus sabar menghadapi kebengkokannya. Harus memberi uzur kepadanya, ya.
Berharap dia lurus, tidak bakalan lurus. Ya, tidak bakalan lurus karena dia memang wanita yang terciptakan dari tulang yang bengkok. Taib, kita selesai dari hak-hak istri. Ya. Sekarang saatnya kita bombardir ya. Kita akan bahas pada perkara berikutnya adalah tentang hak-hak suami. Dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami terhadapnya? Jadi orang ini bertanya, sahabat ini bertanya, apa hak istri? Ini menunjukkan perhatian para sahabat untuk menunaikan kewajiban. Ya, sehingga dia bertanya khusus kepada Nabi, apa hak istriku yang harus saya tunaikan? Karena saya katakan tadi, seorang berusaha untuk meninggalkan dunia dalam kondisi tidak memiliki kewajiban terhadap orang lain. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih." Jangan kau mukul wajahnya dan jangan kau tuqabbih itu menyatakan dia buruk. Seperti mengatakan qabbahallahu wajhaki, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ya, kalau seorang suami lagi marah, jangan dia mencela jasad istrinya, dasar pesek misalnya, ya. Dasar gembrot misalnya, ya. Dasar pendek, enggak boleh. Itu namanya yuqabbih, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala tadribil wajha, dan tidak boleh mukul wajah. Karena wajah adalah tempat pusat daripada kecantikan, daripada keindahan, ya. Seorang tatkala melihat orang lain dilihat wajahnya, bukan dilihat ya betisnya, bukan dilihat jempolnya, enggak. Yang dilihat apanya? Wajahnya. Berbicara melihat wajah, melihat raut wajahnya. Wajah ini pusat perhatian, maka tidak boleh seorang mukul di wajah. Tidak boleh mukul istri, tidak boleh mukul anak, enggak boleh di wajah. Jangankan istri dan anak, bahkan hewan tidak boleh. Waktu Rasulullah SAW melihat seekor hewan diberi wasam, diberi tanda, orang dahulu kalau kasih tanda hewan mungkin dilukai di wajahnya, ini milik dia, atau dikasih nomor di wajahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Kenapa? Dia telah menggores, melukai wajah hewan. Nah, kalau hewan tidak boleh dilukai wajahnya, apalagi wanita, apalagi istri, ya. Yang Anda melihat tertarik dengan istri Anda dengan melihat wajahnya. Kemudian Anda emosi, Anda gampar wajahnya. Ya, kemudian giginya sampai tanggal 2. Kasihan ya. Kemudian bengkak, tadinya kurus jadi bengkak ya. Berubah wajahnya ya. Kemudian apalagi ada bekas tamparan ya. Ini tidak boleh. Dalam syariat tidak boleh. Ini sangat menyakiti hati seorang wanita, ya. Setiap dia lihat di cermin, dia lihat bekas apa? Tanda tangan di wajahnya oleh suaminya, ya. Dan dia susah melupakannya. Maka kalau ingin mukul istri, boleh mukul istri, ya. Tetapi darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak yang tidak memberi bekas, ya. Kemudian tidak boleh mukul apa? Wajah, tidak boleh memukul wajah, ya. Ini hak istri, tidak boleh dipukul di wajahnya. Wala yuqabbih, tidak boleh dia tadi mencaci jasadnya, ya. Tadi saya beri dasar pesek, dasar pendek, dasar ini enggak boleh. Ya, semoga Allah memburukkan rupamu misalnya, tidak boleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil bait. Tidak boleh engkau menghajarnya kecuali di rumah. Ini hukum asalnya seorang laki kalau ternyata istrinya melakukan pelanggaran dan dia ingin memberi pelajaran kepada istrinya, dia marah di rumah, maka dia jangan keluar rumah, tetap aja di rumah, ya. Mungkin dia tidak tidur sama istrinya, ya. Istrinya tidur, dia tidur di kamar yang lain, atau tidur sekamar tapi dia tidak mau melihat istrinya. Istrinya kepalanya di utara, dia letakkan pantatnya di utara juga sama istrinya, ya. Sehingga intinya supaya istrinya sadar. Tapi jangan dia keluar rumah, jangan dia keluar rumah. Ini hukum asalnya. Tetapi kata para ulama, kalau kondisi sudah sangat parah, maka boleh seorang suami meninggalkan apa? Istrinya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tatkala Rasulullah SAW pernah menghajar istri-istrinya, Rasulullah SAW tinggal di satu kamar yang agak tinggi, ditinggalin semua istrinya karena kondisi sudah sangat parah. Tapi hukum asalnya jangan sedikit-sedikit kita marah kemudian ninggalin rumah. Sedikit-sedikit pergi ninggalin rumah sehari, 2 hari, 3 hari. Tidak boleh seperti itu. Sesekali kita lakukan boleh, tapi bukan hukum asal setiap marah keluar dari rumah. Kecuali kondisi sudah sangat parah, kita khawatir kalau kita di situ semakin emosi, apalagi di rumah istri nyerocos terus enggak pernah diam ya. Suruh diam dia ngomong terus ya, kita boleh kabur daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi hukum asalnya kita tetap di rumah. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya khusus buat ibu-ibu, tolong diperhatikan, didengar dengan saksama, dicatat dalam relung hati ya. Jangan sampai dilupakan. Kalau lupa, bapak-bapak tolong ingatkan ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbakti kepada suaminya. Hendaknya dia sadar bahwasanya surganya ya berada di suaminya ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha, maka ketahuilah pintu surga sudah terbuka selebar-lebarnya buat dirinya. Ya. Atau sebaliknya suaminya meninggal dalam kondisi ridha melihatnya, senang melihatnya, maka ini pintu surga terbuka lebar baginya. Oleh karenanya hak suami sangat besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Oleh karenanya seorang wanita jika ingin berbakti kepada suaminya, dia harus mengenal apa saja hak-hak suaminya agar bisa dia tunaikan. Apa saja hak suaminya agar bisa dia tunaikan. Di antara hak yang pertama dan paling utama, hak seorang suami ditunaikan oleh seorang wanita adalah taat kepada suaminya. Ini hak yang paling berat dan yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Dan kalau hak ini dilanggar juga, ini yang paling besar dosanya. Masalah taat ini masalah penting bagi seorang wanita terhadap suami. Ya. Sama saya katakan, berkaitan seorang dengan orang tuanya. Kita tahu di antara pahala paling besar taat kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara dosa yang paling besar durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ya, makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, "Ayul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW berkata, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Waktu Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah berkata, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, apa dosa tersebut?" Kata Rasulullah SAW, "Al-isyraku billah," syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sebagaimana tauhid dosanya pahalanya paling besar, syirik dosanya paling besar. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua pahalanya paling besar, durhaka kepada kedua orang tuanya adalah dosa paling besar. Sebagaimana taat kepada suami pahalanya sangat besar, durhaka kepada suami juga dosanya sangat besar. Oleh karena Nabi SAW menjelaskan di antara sebab yang paling banyak menjadikan wanita masuk neraka karena tidak taat kepada suami. Waktu sholat Id, Rasulullah SAW berjalan bersama Bilal menuju kepada saf para wanita agar mereka lebih dengar dengan baik. Sampai Rasulullah SAW berjalan maju menuju saf para wanita. Berarti nasihat khusus kepada mereka agar mereka lebih mendengar dengan saksama. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna," wahai para wanita, bersedekah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak masuk neraka jahannam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian ya suka ingkar terhadap kebaikan suami. Dalam riwayat tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Ya. Wa tukthirna la'na, kalian suka mengumpat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak suka bersyukur kepada suami. Suami melakukan banyak kebaikan tidak disyukuri.
Di antara tidak bentuk syukur kepada suami adalah apa? Membantah, membangkang ya, kepada suami. Saya tanya sama antum, kalau antum bos punya anak buah pegawai, kalau pegawai dikatakan pegawai yang bersyukur bagaimana? Disuruh taat atau tidak? Suruh dikasih gaji yang baik, suruh nurut. Misalnya kita punya supir kita gaji dia sebulan berapa juta. Kalau kita bilang supir yang pandai berterima kasih, supir yang bagaimana? Disuruh taat atau tidak? Suruh taat. Di sini nurut, sana ke sini nurut. Kamu nganterin nurut. Tapi kalau kita sudah kasih gaji sama supir, kita bilang tolong antarin. Bos bawa sendiri deh. Ngapain? Ini supir kurang ajar seperti ini. Sama kalau kita punya pembantu yang pandai bersyukur, kita suruh misalnya pandai berterima kasih, bibi masakin ini bi, dia segera nurut ya. Kenapa? Dia berterima kasih kepada tuannya ya. Tapi kalau dia tidak pandai bersyukur, bi gorengan telur, bos goreng sendirilah, saya lagi capek. Ini namanya pembantu kurang ajar. Ya, di antara bukti tidak bersyukur seorang wanita kepada suami itu membangkang, membantah, tidak taat, berteriak-teriak di hadapan apa? Suami. Dan itu paling berbahaya. Dan ini bukan dosa sederhana wahai ibu-ibu. Ini dosa besar. Dosa besar menjerumuskan orang dalam neraka jahanam, bahkan sebab terbesar menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Setujunya keras banget. Jadi sebaliknya taat kepada suami pahalanya sangat besar. Makanya ini gawat, hati-hati. Bisa masuk surga paling tinggi, bisa masuk neraka paling bawah, bahaya. Gara-gara masalah taat kepada suami. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda tentang masalah ketaatan. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu, ya. Kemudian wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Mudah, salat 5 waktu, enggak usah salat-salat sunnah, enggak usah. Enggak usah salat malam, enggak usah salat tahajud, enggak usah salat duha, ya enggak usah salat rawatib, ya. Enggak usah salat tobat. Enggak usah salat-salat. Sudah 5 waktu aja, enggak usah qobliyah ba'diyah, enggak usah. Ya, enggak usah salat tahiyatul masjid, enggak usah. Enggak usah salat Id, enggak usah, ya. Salat 5 waktu. Mudah kan? Enggak susah. Yang kedua, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan. Enggak usah puasa Asyura, enggak usah puasa Syawalan, ya. Percuma puasa Syawal bentak-bentak suami tiap hari. Enggak usah puasa Syawalan, enggak usah puasa apa lagi? Senin Kemis enggak usah, puasa Mutih enggak usah, puasa apa lagi? Daud enggak usah, ya. Enggak usah puasa-puasa gitu, enggak usah. Cukup puasa bulan apa? Ramadan. Ini syarat kedua, puasa salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kemaluannya, jangan selingkuh. Jangan telepon-teleponan sama cowok yang lain, ya. Jangan berkelana di Facebook ketemu dengan pacar-pacar lama, ya. Ya. Jangan surat-suratan sama, enggak ada zaman sekarang surat-suratan, ya. Zaman dulu maksudnya, ya. Enggak usah WA-WAan sama orang-orang laki-laki lain. Jaga kemaluan, jaga diri, ya. Jangan telepon-teleponan sama suami orang. Ada telepon-telepon sama suami orang setengah jam. Ngapain aja telepon sama semua orang setengah jam? Ada kelezatan, makanya dia telepon lama. Kalau enggak ada kelezatan, ngapain telepon lama? Hati-hati, ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga, ya. Bukan cuma ibu-ibu saja. Telepon sama cewek, ini masalah pengajian, Mas. Masalah pengajian telepon setengah jam. Ada kelezatan dia telepon sehingga dia nikmat telepon setengah jam. Enggak boleh. Jaga kemaluannya. Jaga kemaluannya, dan semua mukaddimah yang mengantarkan kepada dia tinggalkan seluruhnya. Dia jaga dirinya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Subhanallah, apa balasannya? Dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang mau kau kehendaki. Pahalanya luar biasa. Dan sebagaimana perkataan para ulama, wanita kalau sudah menikah dengan seorang laki, maka lebih wajib bagi dia untuk berbakti kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Begitulah aturan syariat. Begitulah aturan syariat.
Loh Ustaz, ibu saya yang mengandung saya, bapak saya, sudah itu aturan syariat. Mau diapain? Syariat mengatakan demikian. Lebih taat kepada suami daripada orang tuanya, terutama dalam urusan rumah tangga maksud saya. Ya. Maka anti seorang wanita yang soleha, ya, wanita muslimah, soleha, bermanhaj salaf, ya. Apalagi bercadar, ya. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau anti tatkala mengangkat suara di hadapan orang tua merasa berdosa, kalau mandang sinis kepada orang tua merasa berdosa, kalau maki orang tua merasa berdosa, maka demikianlah tatkala memaki suami, tatkala mencela suami, tatkala merendahkan suami. Kalau anti merasa memilih tutur kata yang halus kepada orang tua merasa dapat pahala, kalau anti memijit kaki orang tua merasa dapat pahala, kalau anti menyediakan makanan buat orang tua merasa dapat pahala, maka demikianlah hadirkan perasaan tersebut terhadap suami anti. Sungguhnya anti kalau menyenangkan hati suami dapat pahala besar, dapat pahala besar. Maka hati-hati masalah ini, masalah ketaatan kepada suami bisa mengantarkan kepada surga yang tinggi dan bisa menjatuhkan ke dalam neraka jahanam. Terlebih lagi Nabi SAW mengatakan kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara ingkar terhadap kebaikan apa? Suami. Ibu-ibu dicatat atau tidak? Jangan-jangan masuk keluar kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih mending. Ada yang enggak sempat masuk, ting langsung keluar. Taib. Tetapi kalau suami memerintahkan kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ada seorang wanita, dia berpenyakitan sehingga rambutnya gugur. Kemudian suaminya minta kepada ibu mertuanya, "Mak, tolong sambung rambut istri saya supaya kelihatan lebih cantik, lebih indah." Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "Rasulullah, suaminya menyuruhku untuk menyambung rambut putriku," itu rambut istrinya. Maka Nabi SAW, "Qad lu'inal musilat." Bukankah wanita yang para penyambung rambut telah dilaknat? Kemudian Nabi SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang wanita taat kepada suami, tetapi kalau ternyata suaminya memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh dia taati. Ya. Saya ingatkan kepada suami, bukan berarti setelah pengajian ini terus pulang sama istri itu. Tadi Ustaz Firanda bilang apa ya? Sedikit-sedikit kamu harus taat. Sementara kemudian dia lupa dengan kewajibannya. Dia boleh nuntut istrinya untuk taat, tapi dia harus juga menunaikan apa? Kewajibannya. Kapan dia berakhlak mulia terhadap istri? Kapan dia menunaikan kebutuhan istri? Kapan dia ajak jalan-jalan istri? Ya. Kapan dia belikan keperluan istri, kapan dia belikan emas istrinya, ya. Hanya nuntut wajib taat, sabar qanaah. Kamu harus cantik. Ya Mas, saya mau ke salon Mas. Berapa salonnya? 2 juta. Udah qanaah saja, qanaah. Waktu minta duit ke salon suruh qanaah, terus istrinya suruh cantik. Emang cantik enggak pakai modal? Pakai modal ya, akhi. Ente mau istri ente cantik, ente enggak mau kasih modal. Ya, enggak benar seperti itu ya. Istri cantik kasih modal, ke salon butuh biaya, ya. Beli parfum pakai biaya, ya. Ya. Istri kamu harus langsing, harus cantik, harus gini, ya. Suruh fitness enggak usah fitness, jalan lari depan rumah saja enggak usah. Ya, depan rumah dilihat orang banyak lah, kasihan, ya. Jadi maksud saya jangan hanya bisa nuntut, ya. Ini saya menyampaikan terhadap ibu-ibu supaya mereka perhatian, dan lelaki bukan berarti kemudian menuntut tanpa memperhatikan kewajiban. Kita kembali. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau suami menyuruh perkara-perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Contoh, suami ngajak istri nonton ya bioskop. Ada film apa? Film Gundala Putra Petir. Film di situ ada cewek, ada cowok buka-bukaan, ya. Jangan ikut. Enggak, suamiku enggak. Saya sayang sekali sama kamu, tapi saya enggak mau. Enggak boleh, ya. Suaminya ngajak misalnya istrinya nonton film porno, enggak boleh. Haram. Enggak boleh ditaati.
Enggak boleh apapun alasannya, tidak boleh ditaati. Ya. Suaminya ngajak ke diskotik, haram hukumnya. Suaminya, sayang kamu bagusnya pakai tato supaya indah ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Di mana Mas? Di jidatmu. Enggak boleh. Enggak boleh. Pokoknya yang haram-haram tidak boleh ditaati. Kamu kurang cantik, bagusnya alismu ditipisin. Enggak boleh. Hukumnya haram. Bilang, Mas, sudahlah, saya begini aja Mas ya. Enggak, saya enggak mau begitu, dilarang oleh, sampaikan dalilnya, tidak boleh ya. Ya, jadi kapan disuruh untuk hal-hal yang haram, maka sang istri tidak boleh taat, dia harus lebih taat kepada Rabbnya daripada kepada suaminya. Contoh, suaminya ngajak istrinya untuk memutuskan silaturahmi, enggak boleh. Kamu enggak boleh ya, enggak boleh kunjungi bapakmu, enggak boleh kunjungi ibumu. Enggak boleh, itu bukan hak suami. Ini perintah namun apa? Haram. Tidak boleh. Kita wajib untuk menyambung silaturahmi. Maka tidak boleh suami melarang istrinya menziarahi orang tuanya. Tentunya dalam waktu yang wajar, bukan tiap minggu kemudian pergi ke rumah mertua, tidak ya. Tapi maksudnya istrinya ingin nyambung silaturahmi, maka tidak boleh dilarang. Kapan suaminya menyuruh kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Taib. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga, ya, yaitu wanita yang berusaha tidak membuat suaminya marah, berusaha menenangkan hati suaminya. Kalau suaminya marah, dia mengalah. Kata Rasulullah SAW, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita-wanita kalian dari penghuni surga. Dengar baik-baik ibu-ibu. Al-wadudul waludul a'ud. Al-wadud itu suami yang, istri yang sangat sayang kepada suaminya, ya, sangat sayang kepada suaminya. Al-walud, ya, subur, ya, memberikan anak-anak kepada suaminya. Suaminya senang punya anak banyak dan dia penuh keinginan suaminya, ya. Yang ketiga, al-aud. Al-aud ala zauji, yang senantiasa kembali. Al-aud itu artinya selalu kembali kepada suaminya. Allati idza adat zaujaha au udhiyat au adaha zaujuha. Rasulullah sebutkan, apakah istrinya mengganggu suaminya, artinya kesalahan pada istrinya, atau dia terganggu oleh suaminya, suaminya yang menimbulkan kesalahan bagi dia. Tahu mana kesalahan dari si mana, suami atau istri. Ini sifat wanita yang soleha, ya. Wa fi riwayatin idza ghadiba zaujuha, kalau suaminya lagi marah, ja'at hatta tadha yadaha fi yadi zaujiha, maka dia segera datang kepada suaminya. Lantas dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Tsumma taqul, kemudian dia berkata, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah aku tidak bisa tidur dengan tenang sampai kau ridha, sampai kau maafkan aku wahai suamiku. Ini istri yang soleha, yang selalu mencari keridhaan apa? Suaminya, ya. Bahkan kalau suaminya yang salah pun dia berusaha menenangkan suaminya. Apalagi kalau dia yang salah, maka dia harus berusaha menenangkan apa? Suaminya. Kalau suaminya marah, dia tidak layani, ya. Suaminya ngomel, dia tidak ikut ngomel juga. Tapi kalau suaminya ngomel, dia ikut ngomel. Suaminya teriak, ikut teriak, sudah rusak, hancur, ya. Makanya istri yang soleh menahan dirinya. Dia berusaha mencari keridhaan apa? Suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Dia bilang, saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku. Apalagi sambil menangis di hadapan suaminya. Ini ciri penghuni surga. Namun ini berat, memang saya katakan ini berat. Makanya Nabi sebutkan ciri penghuni surga. Ciri tersebut tidak gampang. Tidak semua wanita kalau kondisi sedang marah-marah sama suaminya, kemudian dia segera mencari keridhaan suaminya. Betapa banyak wanita begitu timbul masalah, dia ribut, ya, teriak-teriak, marah-marah. Meskipun dia yang salah, maunya suaminya yang minta maaf sama dia. Ya. Dia tidak mau mengucapkan saya minta maaf suamiku. Berat bagi dia, lisan dia untuk mengucapkan maafkanlah daku suamiku. Berat. Tidak ada dalam kamusnya untuk mengucapkan demikian. Yang ada dia diam sampai suaminya minta maaf, sampai suaminya minta menghibah kepada dirinya, baru dia ridha. Ini enggak benar seperti ini. Ini bukan ciri penghuni surga. Ini ciri wanita penghuni neraka jahanam. Maka saya katakan, perhatikan ibu-ibu, ibu harus punya sifat al-aud. Perhatikan sifat ini. Ini sifat yang terlupakan. Al-aud ala zaujiha, yaitu yang senantiasa kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah, maka dia malah ambil tangan suaminya, dia letakkan tangannya, dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho pada diriku. Ya. Ini ciri wanita penghuni surga. Pokoknya saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu, ya. Hujah telah tegak.
Selanjutnya urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hati-hati, jangan sampai suami marah. Di malam hari suami marah, istrinya cuek-cuek saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la tujawizu salatahum adhanahum." La tujawizu salatuhum adhanahum. Itu la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran dalam riwayat. Yaitu 3 orang yang salatnya tidak akan terangkat dari atasnya, itu tidak diterima oleh Allah. Jangankan sampai ke langit, sampai ke Allah, di atas kepalanya sejengkal pun tidak akan lewat. Tidak diterima sama sekali. Ini penekanan tidak diterima sama sekali. Mending kalau sudah naik ke atas tapi nyantol di langit, mending sudah naik. Ini sama sekali tidak naik dari dirinya. Berarti sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujawizu salatuhum adhanahum. Salatnya tidak melewati telinganya. La turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tidak diangkat meskipun hanya sejengkal dari kepalanya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita tidur, enak saja tidur pula sementara suaminya ngamuk, suami marah-marah. Kesalahannya pada istrinya, istrinya bikin masalah sama suaminya, suaminya marah-marah, dia enak aja tidur, assalamualaikum, tidur. Suaminya gerundel semalam suntuk. Ini tidak diterima salatnya. Kalau suaminya gerundel 3 hari, salatnya 3 hari tidak diterima. Suaminya ngambek gara-gara dia seminggu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anti ingin salat anti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oleh karenanya, kalau ada masalah dalam rumah tangga, berusaha untuk segera selesaikan. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut ego. Kita yang benar atau kita yang salah, segera selesaikan masalah. Ini dua-duanya kepada laki maupun kepada wanita. Laki juga begitu, jangan ego. Ya. Mentang-mentang saya suami, mentang-mentang kamu yang harus minta maaf sama saya. Enggak. Makanya saya sering ingatkan kepada laki dan wanita, kalau ada masalah, yang terbaik adalah yang pertama kali menyelesaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memulai salam. Hadis ini berkaitan dengan masalah 2 orang yang saling menghajar, tapi maknanya umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim ataupun wanita muslimah menghajar, memboikot, tidak menyalami, tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Waktu bertemu yang satu belok ke barat, yang satu belok ke timur. Si satu ke ngalor, satu ke ngidul. Satu ke ngetan, ke wetan, satu ke mana? Ke mana? Ngulon. Satu ke ngulon, satu ke ngetan. Enggak ketemu, kling begini. Kling balik begini. Enggak bisa ketemu gini, enggak bisa. Kalau ketemu buang muka begini. Ini 3 hari lebih tidak halal bagi 2 orang seperti ini. Kemudian kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali menyalami. Rasulullah tidak memandang mana yang salah, mana yang benar. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik, yang salah mengaku salah. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai salam. Apakah dia di pihak yang benar atau dia di pihak yang salah? Maka ini berlaku dalam kehidupan rumah tangga, suami istri. Sampai ribut-ribut sama istri. Sudah kalau ada ribut 1 jam 2 jam ribut, sudah mengalah salat berdoa kepada Allah, doain istri, udah gimana sayang, tegur lagi sudah. Enggak usah kamu tadi kenapa? Enggak usah.